Yes, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya Oos Dilinger dalam acara Menyapa Kopi Pagi. Cheers, seruput dulu. Oke, Shiners, apa kabar? Sehat selalu pastinya. Itu adalah salam saya untuk para Shiners di rumah untuk tetap menjaga kesehatan biar bisa menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, untuk episode kali ini di Menyapa Kopi Pagi ini kebetulan sudah ada narasumber saya sudah ada di tengah-tengah kita. Dan sebelum kita bicara obrol-obrol langsung ke narasumber, kebetulan ada beberapa sponsor yang sudah tiba di Menyapa Kopi Pagi episode 4 ya, Tres? 4, 5, 4 tahun mulai? Iya, masih gitu. Segitu ya. Ini ada Ubi Mustafa, best seller. Kalian harus coba. Ini adalah pelengkap buat makan siang, sarapan pagi, makan malam, makan sore nggak ada ya, Pres? Cemilan enak. Cemilan juga enak. Ini berbahan sangat organik karena dari ubi. Kandungan gizi dari ubi itu tidak bisa diragukan. Kalian harus coba. This is the best choice of Ubi Mustafa. Dan yang kedua masih tentang kopi. Kita dapat sponsor dari kopi Ngeramu Kopi, ya. Ngeramu Kopi itu sudah ikut promosi juga di salah satu konten ngobat ya, Tres? Ngobat. Iya, karena ini taste-nya the real taste of coffee. Kalian harus coba. Rasa kopinya tuh original banget, lokal banget. Karena Indonesia memiliki kontur tanah dan iklim tropis, jadi kopi negara kita itu penghasil kopi yang nomor wahid. Dan Ngeramu Kopi ini adalah racikan yang memang benar-benar original. Roastingnya itu luar biasa. Susunya pastinya itu dari susu pilihan ya, bukan susu-susu yang receh-receh. Untuk itu, ini recommended, kalian harus coba Ngeramu Kopi. Gimana cara ordernya? Nanti kita kasih informasi di kolom deskripsi konten Menyapa Kopi Pagi episode 5, oke? Dan saya mau langsung menyapa bintang tamu saya yang spesial kali ini dengan Ibu Mariati. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah, karena sehat itu penting. Nah, Ibu, saya manggilnya Bu apa nih? Ibu Mar. Di produknya Bundut. Ibu Ndut. Oke, di produknya itu di sini tercantum Mama Ndut. Cuman bawah tuh Mama Oh ya, Ndut. guys, ada tulisan Mama Ndut. Mama Ndut. Iya. Jadi ini bukan body shame sih sebenarnya, Tres. Enggak ya, karena memang sebuah kebanggaan dipanggilnya Mama Ndut. Jadi saya nggak apa-apa, Bu, panggil Mama Ndut. Nggak apa-apa. Iya. Oke, Mama Ndut. Nggak enak bener, jadi nggak kurang sopan nih kayaknya nih. Bu, ini sedikit kesibukan apa nih? Cerita sedikit, Ibu akhir-akhir ini kesibukannya apa nih, Bu? Kesibukannya? Ya gimana ya? Selain ibu rumah tangga misalkan. Awalnya nih ya, Aha. cerita dari awal. Awalnya itu di masa-masa seperti ini kan kita bingung ya buat setiap harinya, buat anak-anak kita juga bingung gitu Iya. kan, nggak tahu kenapa. Itu tuh langsung ini aja ada ide gitu. Nggak ada dari awal, dari jauh-jauh hari juga saya nggak kepikiran ke situ gitu kan. Idenya tiba-tiba muncul. Iya muncul, anak saya tuh dari temennya pulang-pulang habis nginep, pulang-pulang bawa ubi. Bawa ubi. Iya bawa ubi, nah saya pikir aduh ubi, sedangkan buat hari ini aja makan bingung gitu kan ya. Gimana Iya, iya, caranya iya. nih mau direbus, mau dikukus, cuman bikin kita tuh buang angin doang gitu kan. Karena gasnya tinggi. Iya, gimana Oke. caranya biar bisa, selain itu biar bisa buat makan, buat menasi gitu kan. Oke. Saya coba sambil nyuci itu saya gini nih mau diapain ya selain dikukus gitu kan. Ini ubi putih atau ubi merah, Bu? Sebenarnya ubi apa aja. Oh, apa aja. Tapi kalau ungu kayaknya sih jelek ya hasilnya. Jadi saya pakai ubi merah sama ubi putih. Kebetulan ini yang putihnya. Oh, ini yang putihnya. Iya. Oke. Sambil nyuci saya mikir buat apa gitu kan. Ya udahlah begitu aja gitu. Coba saya cobain satu, saya
kupas, Ah. saya rawis gitu kan, saya goreng. Kalau misalnya digoreng bisa kering, mau saya coba jadi di balado gitu Oh, kan, balado. bisa tuh buat nasi kan, Oh, bisa iya. gitu kan. Jadi bisa buat Iya, lauk ya Bu buat ya? lauk gitu kan, sambil campur aduk lah itu pikiran Oke. saya gitu kan. Saya aduk, ternyata bisa loh ini kering gitu kan. Kering. Saya cuci Mungkin lagi. kayak kentang gitu jadi kering ya? Iya, Ah. saya coba lagi, akhirnya saya cuci semua tuh. Saya cuci sama matiin kompor kan, saya cuci semua tuh kan. Saya rawis gitu kan. Udah selesai, dan coba bumbuin gitu kan. Pas saya bumbuin, kok pada demen ya, pada suka. Kata enak nih Mak, enak. Kata gitu kan, enak. Apa iya, enak. Udah tuh yang lain saya cobain juga enak. Masih ada sisa tuh, saya bikin lagi ternyata enak. Nah besoknya saya beli kan. Oke. Saya beli gitu. Yang beli bahan ini, Iya, bahan bakunya? saya beli kan, kalau yang ini kan udah habis tuh lah ya. Oke. Besokannya 2 hari kemudian saya beli. Habis saya beli, saya bikin seperti ini, Mustafa. Saya titipin ke anak saya. Ya, Anak oke. saya yang pertama. Yang Saya pertama. coba kalau emang teman-temannya mau, ya mudah-mudahan kalau mau pada pesan insya Allah mama sanggup gitu kan. Kalau memang enggak ya emang ini mah cuman buat inian doang gitu kan, buat iseng-iseng Iya, tadinya. tadinya awalnya tuh memang buat dikonsumsi sendiri, Buat saya dikonsumsi ya. sendiri. Dan ternyata Nggak ada ketika kelihatan buat jualan. Iya, gitu kan. iya. Anak saya bawa tuh, tawarin teman-temannya, ini apa ini kentang nggak? Bukan, ini ubi, ubi masa sih gitu kan? Masa sih iya, ini kamu punya sendiri, mama aku yang bikin, kata gitu kan. Betul. Pas pulang-pulang, anak saya gini, mama pada mesen ya gitu Nah. kan. Benar pada mesen, dia pada mesen. Yang gimana? Yang ini, kata yang diginiin, Mustafa yang dipedesin gitu kan. Oke. Harus saya bikin, ya alhamdulillah main kemarin saya juga bingung gitu. Ya saya bingung gitu kan, sekarang udah nyampe ke Solo. Wow, lumayan jauh tuh Solo, udah lewat antar kota Ya, tuh. udah nyampe ke Solo, ke Bekasi, Jakarta lah gitu ya. Alhamdulillah gitu, katanya orang tuanya pada nyobain, tolong dong beliin gitu kan. Iya. Tolong dong beliin. Saya beliin tuh, nyampe lah, ibaratnya udah pada, kok jadi ini ya, karena saya bilang jadi pada mahal. ya. Responnya bagus, Iya. testimoninya bagus. Iya, katanya, coba dong bikin yang manis. katanya. Oh gitu. Oh artinya ada yang pedas. Ada yang manis. Oh ini berarti ini manis. Iya. Oh jadi Shiners kalau memang nggak ada apa ya merah-merah seperti cabai berarti ini rasa atau varian yang manis. Ada ininya. Dan ada tulisnya tuh di sini. Mana tuh? Oh ada checklistnya di atas itu pedas, di bawahnya manis. Berarti ini memang yang manis dan ini kalian sudah bisa lihat sendiri. Sudah ada merah-merah merona, sangat menantang untuk diicip. Dan di sini di checklist pedas. Untuk pedasnya sendiri itu gimana Bu? Umum standar pedas Kalau atau? yang ini ya umum, ada yang minta level. Oh, seperti level gitu ini, ya. seperti ini gitu. Cuman ya begitu, pasti harganya beda gitu Oke. kan. Jadi kalau untuk satu package ini kira-kira berapa gram Bu? 1/4. Oh, 1/4 gram. Iya, Kalau boleh tahu untuk dikonsumsi sehari ya memang tergantung dari kapasitas Tergantung orang orang, berapa iya. banyak ya. Tapi ini memang benar berat kok dan padat isinya. Ya. Bisa saya bilang ini nggak receh guys. Ini beneran profitable banget. Oke, itu tadi sedikit cerita nampak kilas tentang ide dari mana sih munculnya. Ternyata memang awalnya nggak sengaja. Kebetulan ceritanya ini cukup menarik ya. Datang si ubinya itu pun tidak memang direncanakan atau tidak dibeli. Ketika diolah memang untuk dikonsumsi. Dan kebetulan dari anak ibu membawa sampel memang untuk dimakan di entah di tempat kerjanya atau tempat kuliahnya. Respon dari temannya anak ibu ini, Mamandut, Iya. ternyata tesnya itu bikin cetar membahana guys. Dan akhirnya timbullah request di situ dan anak si ibu menyampaikan ke ibunya, ternyata responnya bagus. Disitulah peluang usaha hadir, gitu Bu ya. Iya. Jadi memang manusia punya rencana, pengen ini dan itu tetap Iya. Tuhan yang menentukan Bu ya. Itu kan karena datang tiba-tiba lah, nggak ada pikiran sama sekali. Nah, kalau kita bicara
belakangan ini 3 bulan, 4 bulan memang kita lagi dilanda masa pandemi yang sangat menyulitkan perekonomian, Bu. Ya, di mana-mana kita susah gitu ya. Buat pangan tadi kita susah, buat menutupi kehidupan sehari-hari kita lumayan sulit, bukan lumayan, memang udah sulit. Nah, tapi menurut Ibu nih, masih ada peluang nggak sih yang bisa ibu-ibu di rumah nih, yang menurut Ibu nih masih ada peluang kok untuk usaha, tergantung dari kitanya mau bereksperimen atau enggak. Menurut Ibu gimana deh, Bu? Menurut saya selalu ada lah ya kesempatan untuk kita usaha, biar kata yang penting kan ada kemauan, ada keniatan di situ. Nanti juga dengan secara tiba-tiba tahu-tahu kita punya ide sendiri gitu. Yang penting di masa seperti ini kita jangan putus asa. Kita selalu berdoa biar dikasih jalan, dikasih petunjuk sama Allah. Nanti dengan sendirinya Allah ngasih petunjuk. Seperti saya gitu kan, saya tuh nggak sengaja kan ngadain Ubi Mustafa seperti ini. Allah tuh ngasih petunjuk dari ubinya itu sendiri, datang dengan tiba-tiba. Itu sesuai banget dengan ceritanya itu, guys. Ya, ikhtiar tawakal pastinya itu ya. Ibu ya jangan putus asa lah. Jangan putus asa, Bu, Jangan ya. putus asa, harus Ini sampai- adalah judulnya nih, The Power of Emak-emak. Dan ternyata terbukti. Iya. Emak-emak itu nggak cuma yang jadi momok sen ke kanan belok ke kiri, enggak, guys. Ternyata ini punya karya yang luar biasa. Terus gimana, Bu? Iya. Nggak boleh menyerah ya. Nggak boleh menyerah, nggak boleh putus asa. Tetap Karena ada kita peluang, masih ya. punya nafas, masih punya nyawa. Pasti kita dikasih rezeki, dari mana datangnya kita juga nggak tahu kan gitu. Nanti Allah kasih jalannya gitu. Yang penting di situ kita ada semangat, Iya. ada keniatan, usaha gitu. Jangan berdiam diri, hanya kita pasrah. Pasrah Tanpa ada dengan usaha tuh nggak ini ya. pasrah dengan kondisi memang sulit. Emang lagi begini tuh kayaknya aduh nggak etis banget lah gitu ya. Kita harus punya keinginan lah gitu. Nah, ini adalah influencer dari ibu-ibu mewakili memiliki pesan dalam memiliki pesan yang memang disampaikan melalui Menyapa Kopi Pagi episode 4 ini. Ya itulah, influencer itu dari mana-mana. Mungkin di episode berikutnya nanti pun ada salah satu influencer yang memang masih bisa dibilang di bawah usia produktif lah, atau belasan tahun, tapi sudah menjadi influencer, dan termasuk Maman Dut tadi sudah memberi saran bahwasanya sekalipun dalam keadaan sulit, masa pandemi yang luar biasa menyulitkan perekonomian, dan ternyata ketika kita usaha, berikhtiar dan berdoa, ternyata datang gitu loh peluang. Tergantung dari kita mau nggak melakukannya gitu, Bu ya. Oke, Bu, kalau boleh tahu nih, kan Ibu sudah berapa lama nih, mulai mengembangkan usaha Ibu? Baru beberapa bulan ini. Baru beberapa bulan. Baru beberapa bulan ini. Kalau boleh tahu, katakanlah beberapa bulan itu, katakanlah 6 bulan, 4 bulan, 5 bulan? Baru 2 bulan. 2 bulan. 2 bulanan ya benar. Kasih tahu dong, Bu, apa namanya, informasiin, boleh tahu nggak sih keuntungannya tuh udah gimana gitu? Kalau keuntungannya, kalau buat sekarang ini ya masih buat ini ya, alhamdulillah masih di bawah 100 lah ya. Cuman masih bisa buat nutupin, itu bersih ya segitu. Iya, luar Bersih biasa. itu, masih bisa buat makan lah, buat anak-anak gitu. Alhamdulillah bisa ketutup dari situ. Gitu. Dan terlebih ini sudah bukan terpercaya, memang sudah memiliki kepercayaan dari customer Mama Endut. Dan ini selalu kontinu ya, Bu, setiap minggu atau setiap hari selalu hari produksi. saya Berapa banyak tuh, Bu? 10 bungkus, dari 10 sampai 15. Tuh, sehari. Hari. Ini kalau proses pembuatannya diparut atau Manual. Oh, diparut. Parut. Oh, diparut, guys. Ya. Dan ini pastinya bahan bakunya terpilih. Iya. Dan minyaknya juga bukan minyak Minyaknya sembarangan. nggak sembarangan, Nah, nggak bisa kalau minyak bekas gitu. Iya, nggak bisa. Hasilnya pun jelek. Dan mungkin nggak bakalan crunchy dan apa dulu bahasanya, garing ya, nggak bakal garing kalau pakai minyak murahan atau minyak bekas itu. Oke, kalau misalkan Ibu ke depannya nih, kira-kira ada rencana untuk mengembangkan nggak, Bu, usaha Ibu ini yang sudah berjalan 2 bulan atau 3 bulan? Pastilah, Mau lebih besar lagi gitu misalnya? Pastilah ya, setiap pengusaha ibaratnya bisnis gitu ya. Apalagi saya kan baru gitu kan, kedepannya apalagi banyak kan yang nyuruh inilah nyuruh itu gitu kan. Pastilah kepengen dikembangin gitu, kedepannya tuh pasti pengen lebih maju lagi gitu. Pasti pengen. Oke. Kan informasi yang kita bisa dapatkan dalam cara mengembangkan usaha itu ada UMKM, ada
UMKM, benar. Usaha mikro kecil menengah, terus juga ada KUR. KUR itu kredit usaha rakyat yang memang dari beberapa pihak perbankan membuat program tersebut atas tab dari Undang-Undang Nomor 20 di tahun 2008. Artinya untuk para pengusaha kecil yang butuh disupport dalam hal modal, jadi para pengusaha itu bisa mengajukan ke beberapa departemen keuangan atau bank untuk mengajukan pinjaman. Ada rencana ke sana, Bu ya? Kalau bisa kita doakan biar nanti Ibu punya pabriknya, punya bengkelnya, punya lokasi risetnya, bahkan Ibu bisa punya lahan yang memang untuk menanam si bahan baku ubi itu sendiri. Ya amin. Pastilah ya, pengen gitu. Pasti pengen. Ini aja belum apa-apa udah dipanggil juragan. Alhamdulillah. Di Mustafa Mama Endut gitu. Nah, dan saya pun Alhamdulillah. sebagai host menyapa kopi pagi sangat merasa it's an honor. Ini adalah sebuah kehormatan yang luar biasa karena baru beberapa bulan sudah bisa kita hadirkan sosok Mama Endut yang memiliki usaha yang sangat potensial dari sudut pandang finansialnya luar biasa. Oke, untuk Shiners di rumah, untuk cara order pun nanti bisa via WA. Nanti saya tulis di kolom deskripsi. Nanti di sini tercantum juga ada nomor kontak yang bisa langsung diorder. Langsung ke, jangan-jangan Ibu udah karyawan udah banyak. Belum. Oke, di sini sudah tercantum nomor untuk order. Nanti juga di kolom deskripsi saya tuliskan biar jelas cara ordernya seperti apa. Mau langsung WA bisa dan kirim langsung ke rumah Anda atau Shiners di rumah. Oke, sebelum kita tutup, Bu, kasih tips Bu buat ibu-ibu yang ada di rumah, gimana sih cara menjalankan usaha kecil gitu dari awal? Kita harus sabar, kan karena nggak ada yang instan ya, semua pasti butuh proses. Betul? Ya, kita harus sabar menjalaninya, harus sabar. Kadang kita produk ini sudah ada yang kok kurang ini, itu adalah sebagai masukan buat kita. Jangan putus asa karena udah begitu males jangan, kita harus tetap semangat. Betul, kritik itu sifatnya membangun Ibu. Itu adalah masukan yang bagus ya untuk kita gitu ya, nggak apa-apa, kita tetap semangat menjalaninya. Terus kita terus jangan sampai kita putus asa nanti, karena putus asa itu hanya akan membuat kita tuh terpuruk lagi. Jadi kita susah lagi gitu susah ya. lagi. Ya. Tekun pasti Bu, kita harus tekun ya Bu ya. Tekun, harus sabar. Terus berinovasi. Berdoa selalu lah, itu Ya, pasti pastinya ya. doa itu pasti. Ya. Jangan menganggap semua usaha itu secara instan langsung kita jadi besar. Betul. Enggak, kita harus usaha, benar-benar usaha dari nol. Gitu. Semangat, kita harus semangat pastinya. Iya. Kalau saya boleh kutip dari tipsnya dari Mama Endut itu ya, artinya ketika kita ingin berusaha merubah nasib itu nggak ada yang instan ya. Semua butuh proses, semua butuh usaha, from zero to hero. Kalau saya punya moto sendiri di MKP, baru-baru moto saya from receh to something, gitu kan. Dari hal yang kecil menjadi sesuatu yang besar nantinya. Dan itu butuh proses, butuh ketekunan, butuh niat yang kuat, pantang menyerah, terus berinovasi, berevolusi, melakukan eksperimen ini dan itu. Contohnya untuk ke produk, misalkan ini ada rasa manis, mungkin nanti ini sudah ada rasa yang pedas, mungkin ada rasa green tea, mungkin ya nggak tahu ya, nggak kopi aja yang green tea. Ini ada cold brew itu rasa-rasa kopi yang kalau saya sih suka banget Bu, tapi pahitnya luar biasa. Dan kalau ini yang mix sama susu. Nah, balik lagi ke ubi Mustafa ya, itu tadi mungkin ada yang varian rasanya bisa dikembangkan lagi. Bagi teman-teman yang memang produknya ingin dipromosikan seperti ini, silakan kalian ketik hashtag di kolom komentar dengan hashtag minat. Setelah itu boleh DM langsung ke Instagram saya @osdilinger, bahwasanya kalian ingin mengajukan untuk media promosi yang ditampilkan di konten kita. Oke, itu tunggu kejutan-kejutan dari Mama Endut dalam produk ubi Mustafa. Oke, saya Osdilinger dengan Mama Endut mengucapkan sampai ketemu lagi, tetap berkreasi,
berusaha terus, jangan patah semangat. Sampai ketemu lagi di Menyapa Kopi Pagi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.